tentang white lie. Ada 3 kebohongan yang boleh, tetapi itu bukan bohong, diplomatis. 1, perlindungan jiwa. Perlindungan jiwa itu dilakukan kalau ada orang mau berbuat dolim, mau membunuh seseorang, padahal seharusnya tidak boleh dibunuh. Ketika Rasulullah mau dibunuh oleh tentara Quraisy, sudah semua orang pengen bunuh, maka Suraqah itu orang yang sangat serakah, maka namanya Suraqah. Nggak ada hubungannya sebetulnya. Cuman karena memperebutkan 100 ekor unta, siapa yang bisa bunuh Rasulullah. Tapi Suraqah itu nggak kenal Rasulullah, hanya kenalnya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar sedang megang bersama untanya Rasulullah. Bersama Rasulullah ini, Abu Bakar ditanya, siapa ini? Abu Bakar tidak mengatakan ini Muhammad, ini Rasulullah. Karena kalau ini Muhammad Rasulullah dipenggal. Ini penunjuk jalan saya. Ya sudah, kalau penunjuk jalan, kalau di sini ya sopir lah. Ini sopir saya, penunjuk jalan. Akhirnya berlalu dan tidak sempat dibunuh. Tapi prinsipnya adalah apakah dia bohong? Tidak. Menurut konsepnya si pengejar tadi adalah orang bunuh adalah dia adalah penunjuk jalan sopir. Tapi kan Rasulullah memang menunjukkan jalan yang lurus. Atau secara singkat ada orang mau nyari Akbar karena kontrakannya nggak dibayar 33 tahun. Aduh, 33 maka tahun. Iya, misalnya mau ke sini mau dibunuh. Maka saya boleh melindungi karena nggak bayar kontrak, mau dibunuh kan nggak boleh. Nggak boleh. Saya boleh, demi Allah Akbar tidak ada di sini. Demi Allah, saya Ustadz nggak bohong. Apakah saya bohong? Tidak, padahal Akbar di situ. Saya akan mengatakan ini tangan saya. Akbar tidak di sini. Masa Akbar ada di tangan saya? Oh iya. Gitu. Ngakalin. Itu boleh. Ya, Ngakalin. Karena untuk perlindungan jiwa. Nah, 2, untuk mendamaikan orang. Ini agak penting. Kalau ada orang sebertentangan, misalnya Andi Suraya sedang bertengkar dengan Teh Desi, maka saya ketemu Andi Suraya dapat salam dari Teh Desi. Saya ketemu Teh Desi dapat salam dari Suraya. Maka apakah saya bohong? Tidak. Padahal saya nggak dititipin salam. Karena Andi Suraya kalau sholat assalamualaikum Teh Desi juga assalamualaikum. Assalamualaikum itu juga salam untuk semuanya. Karena untuk mendamaikan. Maka laisal kadhiba mayuslihu bainanas. Yang ketiga, untuk kompetisi atau perang. Perang kompetisi itu memang strateginya mau nembak nggak jadi, bukan, atau kompetisi tinju itu mau memang disepakati kan, mau jab ternyata uppercut itu. Termasuk sepak bola. Sepak bola itu boleh. Sepak bola, badminton itu. Seolah-olah kita mau nendang ke kiri nggak tuh ya, nendangnya ke kanan. Oh, menipu kamu, dosa enggak. Justru Viali, Donadoni, Koman, Mancini, Ronaldinho, Ronaldo itu orang-orang yang zaman kapan tuh? Kenapa nggak sekalian aja yang dulu banget ya? Iya, pemainnya udah pemain Maradona ya. Iyalah. Itu semuanya dibayar mahal karena memang dia pintar menipu. Taufik Hidayat itu sampai Agung Gumelar aja mau ngasih jadi menantunya karena pintar menipu. Mau ke kiri ternyata kanan lagi, kanan kiri lagi. Seolah-olah mau nyemes nggak nyemes gitu ya. Nyemes itu nggak dosa. Nah kalau tangan Tuhannya Maradona bohong ya berarti. Ya itu bohong, itu beda bohong ya? juga itu. Itu sebetulnya Langsung loh, dia langsung ngomongin Maradona loh. Berarti intinya tetap tidak boleh kan bohong itu berarti. Tetap nggak boleh. Yang boleh ada diplomasi. 3 syarat tadi itu ya, diplomatis. Cara kita berdiplomasi. Seperti tadi yang Sean sampaikan ya. Sean padahal belum makan karena lupa punya dompet, bawa dompet tuh katanya mama tapi udah jangan makan, bilang Sean. udah makan. Udah beres, tenang aja gitu. Tapi jangan katakan sudah makan, wong belum makan kok. Atau bilang aja sudah. Kan makan kemarin udah makan juga. Berarti sekecil apapun itu sebenarnya tidak boleh bohong. Walaupun dengan kadang kita bohong itu segini mau kemana, mau main. Padahal padahal nggak ada niat apa-apa dan bagi saya tidak merugikan orang lain juga tidak masuk. Jangan. Bikin aja kata-kata yang sampai sangat bohong, pokoknya nggak boleh. Dosa besar, dosa kecil. Ya tergantung tingkat kebohongannya. Nah, kalau itu sampai merugikan banyak orang, bohongan ya, bunuh orang. Tapi kalau kecil juga tumpuk jadi banyak ya. Jangan cenang kamu kalau pikir bohong kecil nggak apa-apa, tapi kamu tumpuk terus itu udah berapa belas tahun. Dengerin itu curhat seorang mama yang jujur banget. Kelihatan wajahmu suka bohong itu. Kalau Sean ketahuan nih sama mama misalnya ngebohong, Sean biasanya ngelesnya kayak apa? Tergantung situasinya. Kalau misalnya tadinya aku bilang misalnya mau ke rumah temen, tahu-tahu main ke mall. Misalnya aku ke rumah teman A, tahu-tahu
ke rumah B. teman B. Iya. Bilang aja, yang si teman A juga ngajak ke rumah teman B gitu. Oh. Jadi akhirnya kita main di rumah teman B gitu. Oh, itu kalau kepergok tuh ya. Oh, oke. Oke Teh, ini ada yang mau nanya nih Teh. Silakan mau nanya. Mau bohong nih besok dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ke Mbak Andi. Nama? Nah ya, nama Jundi dari BSI Cawang. Nggak bohong kan? Enggak. Bagaimana cara Mbak Andi mengajarkan kepada Shaun agar selalu jujur? Oke. Oke. Terima kasih, Jundi. Jundi, terima kasih. Untuk ngajarin sebenarnya kembali lagi pada praktek diri ya. Kalau kita selalu, setelah Shaun dewasa ini, aku sudah mulai mencoba untuk jujur sama dia. Jadi kalau anak itu kan selalu melihat apa yang dipraktekkan orang tua. Betul. Jadi kalau kita sekecil apapun kita bohong, anak akan tahu bahwa itu adalah lazim, sesuatu yang dimaklumi. Nah, aku kan nggak mau kalau sesuatu yang dimaklumi, sementara mereka belum tahu bahwa ada yang memang harus diceritakan, ada yang tidak, masih belum bisa memilah-milah seperti itu. Jadi ya aku banyak bercerita yang walaupun itu sesuatu yang menyakitkan atau apa, aku berusaha untuk jujur. Ya. Sehingga itu bisa dilihat oleh anak-anak bahwa saya aja berusaha biarpun itu tidak enak tapi saya jujur. Ya. Gitu. Dalam psikologi perkembangan anak, menipu walaupun hanya sesuatu yang sudah dimaklumi itu nggak boleh. Misalnya jatuh, kodoknya lari, padahal nggak ada kodoknya kan di situ. Oh ini misalnya orang jelas nabrak meja yang salah dia, tapi yang disalahkan mejanya. Oh mejanya. Oh iya. Anak-anak biasanya gitu dah. Iya. Itu sudah tidak boleh. Oh, itu Karena udah ngajari anak untuk ngajari untuk tidak benar. Dan nyalain orang ya. Nyalain orang, itu semuanya. Itulah sebabnya anak-anak kita itu suka menuntut hak padahal lupa kewajibannya. Ya. Karena dari kecil udah diajari nyuapin makan tuh hak. harusnya. Oh, benar. Lu Harusnya ada pesawat, padahal nggak ada pesawat. Nggak ada Tuh, pesawat. pesawat. Itu semuanya. Lah itu udah nggak Atau waktunya, ayo nggak mau makan, ada Pak Polisi tuh ya, ada Pak Polisi tuh ya. semuanya. Itu udah. Semuanya manajemen ancaman, bukan manajemen kalau- konsekuensi dan tanggung jawab ya. Nah, itu Kalau yang yang jadi merusak masalah. akidah adalah nakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak benar menurut akidah. Keyakinan. Nanti dimakan hantu, ada Casablanca, terowongan, segala macam ada. Oh nanti kalau ada apa Nanti ditakut-takuti. ada pocong loh kalau kamu nggak tidur. Itu semuanya. Gitu ya. Itu sudah menyangkut akidah. Dan itu dilarang dalam agama. Oke, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.